warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno SPD. Saya mengajar mata pelajaran fikih di MA Al-Fatah Temboro. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 program studi fikih di LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor peserta 783 17003 15083. Hari ini Kamis 30 November 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Al-Fatah Temboro dengan materi jinayah subbab diyat. Berikut video praktek pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Coba duduknya dirapikan dulu, coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar tentang materi-materi fikih untuk melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Sebelum itu saya mau absen dulu satu persatu. Syahril Ali, alhamdulillah. Muhammad Supri, hadir, alhamdulillah. Maulana Jafar, hadir. Fatahila, Idgar Fatahila, hadir. Muhammad Khalil, hadir. Muhammad Nawawi Azam, hadir. Muhammad Fahri, hadir. Alif Julianto, hadir. Hadir ya. Jalaluddin Syarif, Hadir. Hatim Abdullah, hadir. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir Rabbi yassir wa la tu'assir wa la tu'assir wa lana minka bil khair wa tammim lana minka bil khair ya khairan nasirin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin. al-Fatihah. Ada yang masih ingat tentang materi kita yang kemarin? Tentang apa? Pembunuhan. Ada yang tahu pembunuhan itu apa? Coba siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, pembunuhan itu apa? Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik perbuatannya sengaja atau tidak sengaja. Ya, pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang lain, materi selanjutnya adalah ada yang tahu tentang macam-macam pembunuhan. Ada berapa macam-macam pembunuhan? Macam-macam pembunuhan? Siapa yang bisa jawab? Ya, Oke, apa macam-macam pembunuhan? dua. Ada dua? Dua apa tiga? Ya, Tiga, coba, yang tiga, coba. Apa macam-macam pembunuhan? yang satu pembunuhan secara sengaja, Pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja. ketiga pembunuhan terserah. Pembunuhan tersalah. Berarti ada tiga ya jenis pembunuhan. Pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan tersalah. Dan materi selanjutnya adalah tentang kisos. Yang kemarin sudah kita lewati. Ada yang tahu kisos itu apa? Ya, Pak. Oke. Kisah adalah hukuman pembalasan bagi orang yang membunuh Kisos adalah hukuman atau balasan yang sepadan yang sepadan bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Ada yang tahu macam-macam kisos? Oke, macam-macam kisos. Kisah ada dua. Satu, kisah pembunuhan. Kisos pembunuhan ada dua berarti ya. Kisos pembunuhan dan Kisah kisos anggota badan. Baik.
Kita telah mempelajari tentang pembunuhan, macam-macam pembunuhan, kemudian kisos, macam-macam kisos. Hari ini kita akan belajar tentang dia. Ada yang pernah dengar dia? Oke, coba bagaimana kira-kira pendapat kalian kalau ada orang melakukan pembunuhan atau penganiayaan, kemudian dipenjara? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Sebagaimana hukum di negara kita, orang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan biasanya di penjara. Bagaimana, setuju ya? Kalau pelaku pembunuhan rencana atau pembunuhan yang direncanakan atau disengaja, bagaimana kalau dengan dipenjara? Tidak dipenjara. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa kira-kira? Hukuman mati. Sayangnya hukuman mati di Indonesia sangat sulit sekali. Untuk itu kita akan mempelajari tentang dia, macam-macam dia, kemudian hikmah kenapa ditetapkannya dia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hidayah serta implementasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majmuk, berbangsa dan bernegara, disertai analisis dalil dan istidlal dengan maksud syariah agar tumbuh kesadaran tidak melakukan perbuatan bersalah dan tumbuh karakter rahmatan. Jadi kaitannya tentang dia, kita bisa memahami tentang ketentuan, bisa menjelaskan pengertian dia, kemudian menyebutkan dasar hukum dia. Setelah dasar hukum dia, menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya dia, dan kemudian macam-macam dia, serta diharapkan siswa bisa menjelaskan hikmah ditetapkannya hukum dia. Untuk itu kita akan memperhatikan menganalisis video yang akan kita tampilkan, kemudian nanti memberikan respon, berikan alasan, berikan ulasan, sediakan pulpen dan kertas untuk mencatat apa yang akan ditampilkan dalam video ini. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Alia. Di video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan membayar dia. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Dia secara bahasa berarti denda atau ganti rugi. Secara istilah, dia adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab-sebab ditetapkannya dia yang pertama adalah karena pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Ketika pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukumannya adalah dia. Tapi ketika tidak dimaafkan oleh keluarga korban, pembunuhan sengaja dihukum dengan hukuman kisos. Dia juga ditetapkan bagi pembunuhan seperti sengaja dan pembunuhan bersalah. Kemudian dia ditetapkan bagi pembunuh yang melarikan diri, namun identitasnya telah diketahui, maka dia dibebankan kepada keluarga pembunuh. Lalu dia ditetapkan karena kisos sulit dilakukan, seperti kisos tindak pidana penganiayaan. Dia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dia unggolado. Jumlahnya adalah 100 ekor unta. Rinciannya yang pertama adalah 30 ekor hiko atau unta betina umur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor jazah yaitu unta betina umur 4 sampai 5 tahun, dan yang ketiga adalah 40 ekor khilfah atau unta yang sedang hamil. Jika membunuh dengan sengaja, dia ini harus dibayar secara tunai.
Jika membunuh seperti sengaja, dia dapat diangsur selama 3 tahun dan setiap tahun membayar 1/3 dari jumlah diat. Diat mubalaghah juga berlaku bagi orang yang membunuh di tanah haram, yaitu Mekah, atau di bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jenis diat yang kedua adalah diat mukhaffafah. Jumlahnya 100 ekor unta, yang rinciannya 20 ekor hikoh atau unta betina. Baik, setelah memperhatikan video-video tadi, saya ingin bertanya, ada yang sudah mengerti? Ada yang sudah paham materi kita hari ini? Ada yang tahu jihad itu apa? Jihad, oke, jihad adalah denda atau ganti rugi. Ya, jihad adalah denda atau ganti rugi yang diberikan kepada pihak korban atau keluarga korban yang berkaitan dengan pembunuhan atau tindak pidana. Yang selanjutnya macam-macam jihad. Macam-macam jihad. Macam dia ada 2. Yang pertama Yang mubalaghah, jihad mubalaghah, yang kedua mukhaffafah. jihad mukhaffafah. Jihad mubalaghah adalah jihad yang diterapkan kepada orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Kalau jihad mukhaffafah, jihad yang diterapkan kepada pelaku pembunuhan dan dimaafkan oleh keluarga atau tidak sengaja atau dia benar-benar tersalah. Selanjutnya, sebab-sebab ditetapkannya jihad. Apa? Sebab-sebab ditetapkannya jihad apa? Oke, siapa yang bisa? Sebab ditetapkannya jihad. Oke, baik. Sebab ditetapkannya jihad adalah Pembunuhan sengaja. ya, sebab ditetapkannya jihad yang pertama adalah pembunuhan sengaja yang dilakukan. Oke, yang pertama. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, pembunuhan yang terakhir, kisos sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Tidak pidana penganiayaan, kisosnya sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Ya, mungkin pelakunya melarikan diri, pelakunya sulit dicari, maka beban yang diterapkan kepada keluarganya pelaku tindak pidana. Oke, selanjutnya setelah kita memahami tentang jihad, ketentuan-ketentuan jihad, macam-macam jihad, Bapak ingin kalian membentuk kelompok seperti yang telah kita bentuk sebelumnya. Harapannya adalah kalian bisa mendiskusikan, mencari tema-tema pembunuhan, mencari kasus-kasus pembunuhan, menganalisa, kemudian tentukan jenis pembunuhan apa, kemudian hukumannya apa, apakah kisos ataupun jihad. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, oke, sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sekarang saya akan bagikan LKPD untuk kalian bisa menganalisis jenis-jenis pembunuhan atau penganiayaan serta hukumannya, dan kalian bisa mencari informasi dari kitab-kitab, dari buku-buku, dan juga bisa dari internet, pakai laptop ataupun pakai HP. Silakan dibuka nanti ya. Nah, ini cari coba kasus pembunuhan, teman-teman. Klik kasus pembunuhan. Cari cerita tentang pembunuhan.
masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Aktivitas hak asasi manusia atau HAM, Munir Faitolik meninggal dalam pesawat tujuan Singapura, Belanda pada 7 September 2004. Munir ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya. Dalam perjalanan itu, dia sempat muntah-muntah dan mengeluhkan sakit perut. Sesampainya di Belanda, Munir dinyatakan sudah tidak bernapas. Dugaan awal dia wafat akibat sakit yang diderita. Namun pada 12 November 2004, Badan Forensik Belanda mengeluarkan hasil otopsi yang mengejutkan. Pembunuhan berencana ini terungkap setelah dilakukan penyelidikan secara forensik. Di lambung Munir ditemukan racun arsenik. Racun itu diminum dalam campuran jus jeruk yang diberikan pramugari pesawat sebagai welcome drink. Sebenarnya ada 2 minuman yang disediakan. Minuman lainnya adalah wine. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi kemudian menetapkan Polikarpus sebagai tersangka. Dia terbukti bersalah di pengadilan. Jaksa menuntut umum di persidangan menyatakan Poli membubuhkan arsenik ke jus jeruk yang akan diminum Munir. Poli tahu Munir tidak minum alkohol sehingga dipastikan sasarannya itu akan memilih jus jeruk sebagai welcome drink. Kelompok kasus tersebut dikelompokkan sebagai jenis pembunuhan sengaja. Hukum kisosnya, namun apabila pihak keluarga memaafkan maka wajib membayar diyat muwaladah, yaitu dengan ketentuan membayar 100 ekor unta yang diambilkan dari harta pembunuhan secara kontan dengan rincian 30 ekor unta hikoh, unta yang berumur 2-3 tahun, 30 ekor unta jazaah, unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta hilfa. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah presentasi dari kelompok 1, sekarang selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diberitakan sebelumnya, Hasya yang mengendarai motor dari arah Beji menuju Lentang Agung tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat melewati jalan raya Serengseng Sawah. Hasya yang terjatuh ke sisi kanan jalan kemudian tertabrak dan masuk ke dalam kolong mobil Mitsubishi Pajero yang dikendarai Eko dari arah berlawanan. Awalnya polisi menetapkan Hasya sebagai tersangka karena dia dianggap melakukan kelalaian hingga menyebabkan dirinya kehilangan nyawa. Jenis pembunuhannya ialah pembunuhan tidak sengaja, dan kisahnya apabila pihak keluarga memaafkan maka wajib membayar diyat mukhafafah, yaitu dengan ketentuan membayar 100 ekor unta dengan perincian 20 ekor hiko atau unta betina berumur 3-4 tahun, 20 ekor unta jazaah atau unta betina berumur 4-5 tahun, 20 ekor bintang mukhafafah atau unta betina lebih dari 1 tahun, 20 ekor binta labun, unta betina umur lebih dari 2 tahun, 20 ekor ibnu labun atau unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, dari kelompok 1 dulu saya ingin bertanya, kasus apa pembunuhannya yang dipresentasikan? Aktivis HAM yang namanya siapa? Pak Munir. Beliau diapakan kasus tadi itu? Menggunakan racun arsenik yang berada di dalam. Oke, kasus HAM Munir, beliau diracun di pesawat. Menurut kamu apakah itu jenis pembunuhan sengaja atau tidak sengaja? Pembunuhan sengaja. Lalu ketika ada pembunuhan sengaja seperti itu, apa hukuman bagi para pelaku pembunuhan? Kisos, jadi pembunuhan di kisos dengan pembunuhan. Bagaimana kalau keluarganya Munir memberikan maaf, apa yang dilakukan? Apabila pihak pelaku memberikan Ya, oke.
Seandainya keluarga memaafkan pelaku pembunuhan tersebut, maka pelaku tetap membayar yang namanya dia. Jadi dia apa kira-kira? Dia apa dia mughaladzah? Dia mughaladzah, yaitu dengan membayar 100 ekor unta, bayangkan 100 ekor unta. Kalau satu unta itu harganya 100 juta, 100 unta berarti 1 miliar. 1 miliar untuk satu pembunuhan itu pun kalau dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan maka harus qisas. Yang kedua nanti kasusnya apa tadi yang kedua? Kasus nomor 2? Kasus kecelakaan. Bagaimana ceritanya? Hasan mengendarai seorang yang bernama Hasan mengendarai sepeda motor, kemudian itu akhirnya disengaja atau tidak sebenarnya? Tidak sengaja, akhirnya mati, meninggal dunia di tempat. Kemudian apa jenis pembunuhan namanya? Jenis pembunuhan yang tidak sengaja. Apa hukuman bagi pelaku? Dia mukhafafah, karena yang kedua ini adalah ada seorang mengendarai sepeda motor kemudian terjatuh tidak sengaja dari arah bersebelahan, ada kendaraan lain kemudian menabrak akhirnya meninggal. Maka kejadian pembunuhan ini bukan kejadian pembunuhan yang sengaja, tapi namanya adalah pembunuhan yang jenisnya tidak sengaja. Maka hukuman yang bagi pelaku tersebut adalah berupa diyat mukhafafah. Diyat mukhafafah adalah membayar sama-sama 100 juta, tapi boleh dibayarkan secara berlangsung selama 3 tahun, per tahunnya membayar sepertiga dari diyat tersebut. Setelah kita belajar hari ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dari pengertian diyat, apa tadi diyat? Diyat adalah denda atau ganti rugi yang diberikan kepada korban yang korban oleh pelaku tindak pidana. Kemudian yang kedua, macam-macam diyat ada diyat mughaladzah dan diyat mukhafafah. Diyat mughaladzah adalah diberikan kepada hukuman diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan cara sengaja, yaitu dengan membayar 100 ekor unta. Boleh dicicil? Boleh. Yang kedua diyat mukhafafah. Diyat mukhafafah adalah membayar 100 ekor unta, tapi boleh dicicil. Oke, yang terakhir, kira-kira apa hikmah ditetapkannya diyat? Ada yang bisa? Hikmah ditetapkannya diyat? Siapa yang bisa? Oke, hikmah ditetapkannya diyat ya. Hikmah ditetapkannya diyat adalah salah satunya adalah supaya mencegah terjadinya pertumpahan darah. Nyawa itu sangat berharga sekali. Nyawa itu sangat berharga. Maka ditetapkan diyat atau denda supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Yang kedua, sebagai obat rasa sakit hati atau mungkin rasa dendam dari pelaku pembunuhan terhadap korbannya. Oke, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya akan memberikan ulangan tes sumatif. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya nanti bisa dikumpulkan kepada kepala kelas biar disampaikan kepada saya, ya, sampaikan. Oke, ini soal ulangan kita hari ini. Di akhir pembelajaran kita hari ini kita telah menganalisa permasalahan tentang diyat. Kemudian kita telah berdiskusi, telah mempresentasikan hasil diskusinya, juga telah sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita akan mengakhiri pelajaran hari ini, tapi untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bab apa misalnya? Bab tentang jarimah dan takzir. Jangan lupa nanti di rumah tetap kita belajar sama-sama, kita belajar mandiri di rumah, bisa bersama temannya.
bisa mencari referensi dari kitab, dari buku ataupun dari internet dan lain sebagainya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Tutup dengan doa kepada masjid bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.